Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fiona Tandidio. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di TK Advent di Kota Palopo. Saat ini saya akan bersaksi kepada saudara-saudara sekalian bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya ingin menceritakan kisah hidup kami. Jadi sebelum saya menjadi seorang guru, saya membantu suami saya dengan profesinya itu sebagai pengusaha furnitur. Ketika kami membuka usaha, kami menghadapi tantangan, yaitu kami memasuki masa pandemi COVID. Sehingga penjualan yang kami harapkan tidak seperti yang kami harapkan. Begitu sepi pembeli. Sehingga saya sebagai seorang istri memutar otak mencari jalan keluar bagaimana supaya kami tetap bisa hidup. Saya bergumul berdoa kepada Tuhan dan Kudus memberikan saya hikmat sehingga saya memberanikan diri untuk membuka arisan barang. Dan pada saat itu begitu banyak orang yang ikut dalam arisan barang itu, sehingga kami bisa memutar modal kami, dan dari usaha itu kami bisa mempunyai biaya hidup. Tidak sampai di situ, setelah kami mengalami hal itu, tetap ada tantangan yang baru yang kami hadapi. Ruko yang kami sewa oleh pemiliknya disewakan kepada orang lain. Jadi di saat itu kami mengalami ujian dan kami berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kami sehingga kami memutuskan untuk berjualan dari rumah, dan kami memutuskan untuk fokus jualan online. Tuhan memberkati usaha kami dan begitu banyak pelanggan yang kami tangani, dan mereka begitu senang dengan pelayanan kami. Salah satu ciri khas kami yang begitu dikenal dan selalu saya berikan informasi kepada semua pelanggan bahwa kami tidak melayani transaksi pada hari Sabat. Jadi itu terhitung sejak Jumat matahari terbenam dan selesai pada Sabtu hari terbenam. Banyak orang bertanya kenapa kami hari Sabtu libur. Nah, disitulah kesempatan saya untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal bahwa kami percaya hari Sabat adalah hari perhentian yang diberkati Tuhan. Dari situ kami, sambil kami berusaha, kami juga memberikan pekabaran firman Tuhan. Kemudian saya mau memberikan kesaksian kepada saudara-saudara bahwa menjalani usaha mebel, usaha furnitur itu musiman. Tidak setiap saat orang belanja. Tidak sama seperti hari raya Natal atau Idul Fitri. Jikalau sudah lewat dari momennya, maka penjualannya itu biasanya sepi. Nah, pada saat itu kami harus manuver apa yang harus kami lakukan. Pada saat terpuruk, yang kami lakukan satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kami diuji di saat kami dalam kondisi berkekurangan, di saat catatan keuangan waktu itu minus. Kami bergumul, apakah kami akan memberikan persepuluhan atau tidak. Tetapi saya bersama suami, kami berusaha untuk komitmen tetap memberikan persepuluhan, walaupun dari penghitungan keuangan kami sebenarnya rugi. Jadi kami memberikan persepuluhan itu, kami hitung bagaimana perhitungannya sehingga bisa sesuai untuk kami masukkan persepuluhan. Saudara, memberi di saat kita berkelebihan
itu biasa. Tapi kita memberi di saat kita sedang dalam kondisi berkekurangan itu luar biasa. Satu ayat firman Tuhan yang selalu saya jadikan teladan dan pegangan yaitu dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya lanjut ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, ayat ini menjadi kekuatan bagi saya dan juga bagi kami keluarga. Karena ketika kami bergumul, kami ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan sulit. Kehidupan kami pasti Tuhan jamin akan sejahtera. Oleh karena itu, ketika kami mengalami kesulitan, kami berdoa dan kami mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah buktikan dalam kehidupan kami di masa lalu, yang mana ketika kami mengalami persoalan, senantiasa Tuhan sediakan jalan keluar. Oleh karena itu, saya mau bersaksi kepada saudara, walaupun kita dalam keadaan sulit secara ekonomi, kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan senantiasa memegang tangan kita untuk melewati segala tantangan kehidupan. Dan juga saya mengajak saudara-saudara terkasih, marilah kita sebagai orang Advent, lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, marilah kita rajin-rajin bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat perbuatan kita, orang-orang akan menyaksikan Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Dan mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua.